Jadi pengertian analisis SWOT kuantitatif itu ialah suatu pendekatan yang menggabungkan elemen analisis SWOT dengan data dan angka-angka yang terukur. Dalam analisis SWOT kuantitatif, tujuan utamanya adalah untuk mengukur dan menguantitatifkan faktor-faktor internal serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu entitas ataupun proyek. Kedua, langkah-langkah atau cara melakukan analisis SWOT kuantitatif. Yang pertama itu identifikasi. Identifikasi dan daftarkan faktor internal serta faktor eksternal yang relevan dengan entitas yang dianalisis. Yang kedua, pengumpulan data. Kumpulkan data yang berkaitan dengan faktor-faktor SWOT yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, analitik. Gunakan data yang telah dikumpulkan untuk mengukur dan mengkuantifikasi faktor-faktor SWOT. Yang keempat, penilaian. Setelah menganalisis data kuantitatif, tinjau dan nilai faktor-faktor SWOT tersebut secara menyeluruh. Yang kelima, tindakan strategis. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan penilaian faktor-faktor SWOT, identifikasi tindakan-tindakan strategis yang dapat diambil untuk memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengatasi ancaman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis analisis SWOT kuantitatif. Yang pertama yaitu analisis finansial. Jenis analisis ini menggunakan data keuangan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan dari segi finansial. Misalnya, dapat dilakukan analisis rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, atau efisiensi operasional. Data finansial ini membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan atau proyek secara kuantitatif. Yang kedua, analisis pangsa pasar. Analisis ini mengukur pangsa pasar suatu perusahaan atau produk secara kuantitatif. Data pasar seperti data penjualan, pangsa pasar, atau pertumbuhan pasar dapat digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan relatif dari perspektif pasar. Selain itu, analisis ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman yang muncul di pasar. Yang ketiga yaitu analisis kinerja operasional. Jenis analisis ini mengukur dan menguantifikasi kinerja operasional suatu entitas. Contohnya, dapat dilakukan analisis produktivitas, efisiensi, atau kualitas untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam operasi. Data seperti tingkat produksi, tingkat kesalahan, atau waktu siklus dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja operasional. Yang keempat, analisis kompetitif. Analisis ini fokus pada mengukur dan memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan secara relatif terhadap pesaingnya. Dalam hal ini dapat dilakukan analisis komparatif menggunakan data kompetitif seperti pangsa pasar pesaing, penjual produk pesaing, atau posisi harga. Data ini membantu dalam memahami bagaimana perusahaan berkinerja dibandingkan dengan pesaingnya. Yang kelima, analisis tren dan peramalan. Pendekatan ini melibatkan penggunaan data historis dan tren untuk melakukan peramalan dan mengidentifikasi peluang serta ancaman di masa depan. Yang terakhir, analisis kepuasan pelanggan. Jenis analisis ini bertujuan untuk mengukur kepuasan pelanggan secara kuantitatif. Survei pelanggan, skor kepuasan, atau angka retensi pelanggan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam hal kepuasan pelanggan. Data ini membantu dalam mengembangkan strategi peningkatan pengalaman pelanggan dan memanfaatkan peluang yang muncul. Selanjutnya, kegunaan analisis SWOT kuantitatif. Yang pertama yaitu penilaian kinerja. Analisis SWOT kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi, proyek, atau produk dengan menggunakan data numerik yang terukur. Kita dapat mengumpulkan dan menganalisis data seperti penjualan, pendapatan, laba, atau pertumbuhan pasar untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang mendasari kinerja kita. Yang kedua, identifikasi peluang. Dengan menggabungkan data kuantitatif dengan analisis SWOT, kita dapat mengidentifikasi peluang-peluang baru yang dimanfaatkan. Misalnya, melalui analisis pasar dan penelitian tren, kita dapat mengidentifikasi pertumbuhan pasar yang berpotensi.
pangsa pasar yang belum dimanfaatkan, atau peluang pasar baru yang muncul. Yang ketiga, evaluasi ancaman. Analisis SWOT kuantitatif juga dapat membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman yang mempengaruhi organisasi kita. Kita dapat menggunakan data kuantitatif seperti tren persaingan, perubahan regulasi, atau pergeseran referensi konsumen untuk memahami dampak potensial dari ancaman tersebut terhadap kinerja bisnis kita. Yang keempat, pembandingan kompetitif. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dengan pesaing dan industri, kita dapat melakukan pembandingan kompetitif yang lebih objektif. Analisis SWOT kuantitatif memungkinkan kita untuk membandingkan kinerja finansial pangsa pasar atau faktor kritis lainnya dengan pesaing, sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi keunggulan kompetitif dan mengidentifikasi area di mana perbaikan. Dan yang terakhir, pengembangan strategi. Analisis SWOT kuantitatif dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi dan rencana tindakan dengan menggunakan data kuantitatif. Kita dapat mengidentifikasi kekuatan yang dapat dioptimalkan, kelemahan yang perlu diperbaiki, peluang yang harus ditindaklanjuti, dan ancaman yang harus diatasi. Ini akan membantu kita mengembangkan strategi yang lebih terfokus dan efektif. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.